Tabe selamat lingu nalatai, salam sahujud kerana Malembang. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ika Dewa Rista, kelas B, NIM 2000036. Di sini saya akan membuat video UTS dalam mata kuliah Kepemimpinan Hindu tentang meresum dari materi pertemuan 9 sampai 15. Yang pertama yaitu syarat-syarat menjadi seorang pemimpin dalam catur guru, yaitu dalam agama Hindu kita mengenal dengan ajaran catur guru. Nah, yaitu 4 guru yang harus dihormati, yaitu guru swadhyaya, yaitu kepada Tuhan; guru wisesa, yaitu kepada pemimpin atau pemerintah; guru pengajian, yaitu guru di sekolah; dan guru rupaka, yaitu orang tua kita sendiri. Selanjutnya itu ajaran kepemimpinan dalam kitab suci agama Hindu yang saya ambil dari Astabrata. Astabrata itu 8 pegangan atau pedoman yang harus dimiliki seorang pemimpin. Ajaran Astabrata ini terdapat dalam Kekawin Ramayana yang diubah oleh Pujangga Walmiki dan terdiri atas 10 sloka. Selanjutnya yaitu ajaran dalam Astabrata, materi dari ajaran Astabrata. Astabrata adalah 8 pegangan atau pedoman yang harus dimiliki seorang pemimpin. Ajaran Astabrata ini terdapat dalam Kekawin Ramayana yang diubah oleh Pujangga Walmiki dan terdiri atas 10 sloka. Nah, adapun bagian-bagian dari Astabrata, yang pertama yaitu Indra Brata, yang kedua Yama Brata, yang ketiga Catur Brata, yang keempat yaitu Bayu Brata, yang kelima yaitu Kuwera Brata, yang keenam Baruna Brata, yang ketujuh Agni Brata. Selanjutnya ajaran Panca Upaya Sandi. Nah, apa sih ajaran Panca Upaya Sandi? Nah, Panca Upaya Sandi diartikan sebagai 5 macam usaha dan upaya yang harus dimiliki seorang pemimpin untuk menghadapi dan menyelesaikan persoalan serta tantangan yang menjadi tanggung jawab tersebut. Adapun bagian-bagiannya, yang pertama yaitu Maya, yang kedua Upeksa, yang ketiga Indrajala, yang keempat Ikrama, yang kelima Logika. Nah, selanjutnya ajaran Catur Naya Sandi. Catur Naya Sandi yaitu 4 sikap yang harus dimiliki seorang pemimpin dalam memimpin bawahan atau rakyat. Yang pertama, bagian-bagian dari Catur Naya Sandi ada 4. Yang pertama sama. Nah, sama yaitu pemimpin hendaknya selalu waspada dan siap siaga untuk menghadapi segala ancaman musuh, baik yang datang dari dalam maupun dari luar, yang mendorong kewibawaan pemimpin yang sah. Yang kedua, beda, yaitu pemimpin hendaknya memberi perlakuan yang sama dan adil tanpa perkecualian dalam melaksanakan hukum atau peraturan bagi bawahan atau rakyat sehingga tercipta kedisiplinan. Adapun yang bagian ketiga, dana, yaitu pemimpin hendaknya mengutamakan sadang, pangan, pendidikan, dan papan guna menjunjung kesejahteraan atau kemakmuran bawahan atau rakyatnya. Nah, yang keempat yaitu danda. Danda yaitu bahwa pemimpin hendaknya menghukum secara adil kepada semua yang berbuat salah atau melanggar hukum sesuai dengan tingkah kesalahan yang diperbuatnya. Oke, selanjutnya Pancadasa Pramiteng Prabu. Nah, Pancadasa Pramiteng Prabu adalah 15 macam sifat yang utama yang patut dipedomani dan dilaksanakan oleh setiap pemimpin dalam memimpin masyarakat atau negaranya. Nah, bagian yang pertama ada Widya. Widya adalah ajaran yang mengajarkan bahwa seorang pemimpin baik memimpin negara maupun pemimpin agama.
Yang kedua ada Mantriwira, yaitu merupakan ajaran untuk memupuk jiwa yang teguh untuk berani membela kebenaran dalam keadilan bagaimanapun. Yang ketiga Wikasanenaya, yaitu berlaku bijaksana di dalam segala tindakan. Kebijakan inilah yang menempatkan Patih Gajah Mada selalu tepat dalam pergaulan baik. Yang selanjutnya Natangwan, itu dapat dipercaya pribadi Patih Gajah Mada yang patut dijadikan teladan adalah karena ia tidak pernah mengabaikan kepercayaan rakyat yang telah dilimpahkan kepadanya. Yang kelima ada Satya Bhakti Aprabu, sifat setia dengan hati yang tulus dan ikhlas kepada negara dan pemerintah lebih kurang setengah abad lamanya. Patih Gajah Mada selalu penuh keadilan dan kesetiaan. Yang keenam ada Wakni Wakfas. Nah, mengutamakan pendapat khususnya dalam pertahanan argumentasi berdasarkan kebenaran yang ada dan keahliannya. Yang ketujuh Sajarwo Pasana, tingkah laku yang memperlihatkan kerendahan hati, berwajah cerah, tulus, ikhlas, jujur, dan sabar. Sifat ini memang harus dimiliki bila seseorang menjadi politikus yang berderetan tinggi. Seorang diplomat sejati melatih diri agar menguasai dan menghayati sifat-sifat tersebut. Yang kedelapan di Rostasa, selalu bekerja rajin dan tekun dilandasi keteguhan hati. Di dalam hati yang teguh kelihatan pula kebenaran dan kesetiaannya. Yang kesembilan Tan Lalan, berketepatan hati, tahan uji, dan tak mudah terombang ambing oleh keadaan sekalian. Dengan ketabahan dan ketawalan ini menyebabkan Patih Gajah Mada dikenal sebagai tokoh negara yang ulet dan berhati baja. Yang ke-10 ada Divya Cita, selalu berhati terbuka dalam hubungan dengan orang lain, selalu siap mendengarkan pendapat dan pikiran orang lain meskipun terhadap pendapat yang bertentangan dengan pendapat pribadinya. Yang ke-11 Tan Sastrana, tidak menjonjolkan ambisi. Dengan sifat ini Patih Gajah Mada tidak ingin didewa-dewakan apabila menikmati kesenangan di duniawi secara berlebih-lebihan tanpa memperhatikan norma-norma yang berlaku. Yang ke-12 Asihi Samatabuwana, yaitu menciptai dunia dengan seluruh isinya. Sifat ini terpangkal tolak diyakini filsafat bahwa segala yang ada di dunia ini hanyalah bersifat fana dan sementara. Yang ke-13 yaitu Geneng Pratidina. Nah, selalu mendahulukan yang baik dan menyingkirkan yang buruk. Sifat ini nampaknya timbul dari keyakinan karma pahala. Yang ke-14 yaitu Sumartri. Sifat Sumatri untuk menjadi petugas negara yang sempurna didasari itikat yang baik tanpa memperhitungkan posisinya. Gajah Mada selalu berbuat yang terbaik. Yang terakhir yaitu yang ke-15 Hanayaken musuh, selalu bertindak tegas menghadapi lawan. Bila perlu lawan yang membahayakan harus dimusnahkan. Nah, materi yang selanjutnya yaitu Satwarning Rajaniti. Ya, itu artinya 6 sifat utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Terdiri dari yang pertama Akhigamika, yaitu artinya seorang raja atau pemimpin harus mampu menarik perhatian positif dari rakyatnya. Yang kedua Utsaha,
Artinya seorang raja atau pemimpin harus memiliki daya kreatif yang tinggi. Yang tiga, prajana artinya seorang raja atau pemimpin harus bijaksana. Dari semua materi dari pertemuan 9 sampai 15 tercantum semua. Nah, dan akhir kata saya ucapkan Prama Santi, Om Santi 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 Om Sai.